dikit. Mundur. Ya, sudah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna terakhir adalah nama Allah yang ke-11, yaitu Al-Awwal, pada halaman 44. Itu yang terakhir. Kita ulang sedikit. Al-Awwal artinya Allah Maha Awal. Allah Maha Awal artinya Allah awal bagi segala yang berawal. Saya dan Anda berawal dari kelahiran. Semua yang berawal, yaitu kita manusia, berawal oleh Al-Awwal. Jadi Allah Maha Awal karena Dia adalah awal segala yang berawal. Tidak ada awal yang tidak berawal dari Allah. Saya kaya, apakah kekayaan saya berawal dari bisnis saya? Tidak. Kekayaan saya berawal dari yang Maha Awal itu. Setelah sakit sekian lama, akhirnya si fulan sehat. Apakah sehatnya si fulan berawal dari seorang dokter? Tidak. Sehatnya si fulan berawal dari yang Maha Awal. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi semua yang berawal hanya berawal oleh Al-Awwal. Maka oleh sebab itu Anda tidak boleh melihat ada awal selain Allah. Ini kekayaan berawal dari bisnisku. Ini kesuksesan berawal dari kecerdasanku. Ini kesehatan berawal dari herbal. Tidak. Bahwa Anda tahu Allah Al-Awwal yang Maha Awal, konsekuensinya Anda pun yakin bahwa semua apapun yang berawal hanya berawal oleh Al-Awwal. Saat Anda mengimani Allah yang Maha Awal, maka Anda nggak boleh lagi melihat ada awal dari selain Allah. Maka di sini penulis mengatakan di bawah bagaimana cara mengimani Al-Awwal itu. Pada halaman 45 beliau mengatakan mengimani Allah Al-Awwal berarti melihat bahwa segala karunia berawal dari rahmat. Sehat ini karunia berawal dari rahmat Allah.
Kekayaan adalah karunia, berawal dari rahmat Allah. Rasa aman ini adalah nikmat, berawal dari rahmat Allah. Jadi semua kebaikan, semua nikmat berawal dari rahmat Allah. Baik, itu kajian terakhir. Malam ini insya Allah adalah nama Allah yang ke-12 pada halaman 47, yaitu Al-Akhir. Apa arti Al-Akhir? Artinya adalah Allah yang Maha Akhir. Allah Maha Akhir dalam arti kata Allah Maha Abadi. Allah Maha Akhir sehingga tidak ada akhir bagi Allah, karena Allah adalah akhir itu sendiri. Saya bukan akhir, maka saya berakhir. Tapi Allah al-akhir yang Maha Akhir, maka Allah abadi. Allah tidak akan berakhir karena dialah akhir. Dialah akhir dari segala akhir. Jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim menyebutkan Asmaul Husna Al-Akhir hanya satu kali saja. Tepatnya ayat ketiga dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal dan dia pula yang maha akhir. Ulama-ulama kita menegaskan dia maha awal dan dia maha akhir. Artinya Allah tidak terbatasi oleh waktu. Allah tidak terbatasi oleh waktu. Kita, hidup kita, eksistensi kita, semuanya dibatasi oleh waktu awal dan waktu akhir. Waktu awal kita adalah kelahiran, dan waktu akhir kita adalah kematian. Jadi hidup kita dibatasi awal dan akhir. Tahun 80 adalah awal saya berkarir di sebuah departemen pemerintahan. Lalu tahun 2000 misalnya adalah akhir saya berkarir. Jadi semuanya, semua selain Allah berawal dan berakhir. Artinya semua selain Allah dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu awal dan dibatasi oleh waktu akhir. Tetapi Allah tidak dibatasi oleh waktu, karena waktu itu sendiri ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah dibatasi oleh sebuah awal, padahal Allah adalah awal itu? Atau bagaimana mungkin Allah dibatasi oleh sebuah akhir, padahal Allah adalah akhir? Allah berfirman ayat 3 surat Al-Hadid, Huwal awwal wal akhir. Dialah awal, dialah akhir. Dialah awal, maka tidak ada awal baginya, sebab dia itu sendiri adalah awal. Dialah akhir, maka tidak ada akhir baginya, sebab dia sendiri adalah akhir. Huwal awwalu wal akhir. Gabungan al-awwal wal akhir, Allah maha awal, Allah maha akhir. Ini menunjukkan Allah adalah Allah dan kita adalah ciptaan. Karena semua ciptaan, semuanya dibatasi awal dan akhir. Semua yang dibatasi awal dan akhir
itu nggak mungkin Tuhan. Tuhan itu tidak dibatasi apapun. Isa alaihi salam dalam keyakinan sebagian orang adalah Tuhan, tapi dia berawal dan dia pun berakhir. Dia bukan Tuhan. Yang berawal dan yang berakhir adalah ciptaan. Sementara Tuhan itu adalah awal dan akhir itu. Uzair tertidur selama 100 tahun. Akhirnya orang-orang Yahudi berkeyakinan dia adalah anak Tuhan, alias Tuhan. Tapi ternyata Uzair ini berawal dan berakhir. Berawal dari kelahiran, berakhir dengan kematian. Semua yang berawal dan berakhir tidak mungkin Tuhan. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin, 4 asmaul husna yang menjadi tiang-tiang penyanggah ma'rifatullah. Jadi kalau Anda faham semua asmaul husna, Anda faham semua sifat-sifat Allah, tapi Anda nggak mengerti keempat asmaul husna ini, Anda tetap tidak akan mengenal Allah itu siapa. Anda faham Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, Al-Malikul Quddusus Salam. Anda tahu semuanya, tapi Anda tetap enggak akan mengenal Allah sampai Anda memahami secara mendalam keempat asmaul husna ini. Al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin. Karena keempat asmaul husna inilah pilar-pilar penyanggah ma'rifatullah. Gak mungkin ada orang yang mengenal Allah kalau dia tidak mendalam memahami keempat hal ini. Jemaah sekalian, Dajjal mengaku Tuhan. Dan orang yang melihat Tuhan itu hanya satu keluar biasaan, mereka percaya dengan Dajjal. Orang-orang Nasrani, mereka percaya Nabi Isa adalah Tuhan, karena Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Nabi Isa lahirnya luar biasa, perginya dari dunia luar biasa, mukjizat-mukjizatnya pun luar biasa. Mereka melihat Tuhan itu adalah luar biasa. Mereka tuhankanlah Isa. Uzair tidur selama 100 tahun, tidak mati, tidak sakit, dan tidak terjadi apa-apa. Luar biasa. Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan ini anak Tuhan. Di akhir zaman menjelang kiamat, orang-orang yang memahami Tuhan itu adalah luar biasa, mereka nanti akan menuhankan Dajjal, karena Dajjal itu datang dengan aneka luar biasa yang banyak. Jadi keluar biasaan itu sering menjadi ketergelinciran. Kita pernah saya sampaikan di sini, anak kecil punya batu ajaib. Itu luar biasa. Akhirnya orang tergelincir. Akhirnya orang menjadi syirik. Keluar biasaan tidak selamanya kebenaran. Kadang-kadang keluar biasaan itu mukjizat. Tapi kadang-kadang keluar biasaan itu pun sihir. Kadang-kadang pula keluar biasaan itu ma'unah, biasa-biasa aja. Jadi Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, ini clear. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah al-awwal wal akhir. Siapapun yang tidak awal dan tidak akhir, dia bukan Tuhan. Betapapun Dajjal luar biasa, dia bukan Tuhan. Karena dia bukan awal dan dia bukan akhir.
Sehingga dia pada ujungnya mati juga. Dia bukan Tuhan. Nabi Isa betapapun ia luar biasa dengan mukjizat-mukjizatnya, apakah ia Tuhan dengan keluar biasaan itu? Tidak. Kenapa? Karena dia berawal dan dia berakhir. Semua yang berawal, semua yang berakhir bukan Tuhan, meski dengan segala keluar biasaan. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata al-akhir berarti tidak sesuatu pun setelahnya. Wujudnya tidak berakhir, dialah tujuan akhir semua makhluk. Inilah penafsiran al-akhir. Penafsiran yang pertama, tidak sesuatu pun setelah Allah. Setelah Anda wafat, masih adakah setelah Anda? Masih banyak. Setelah saya adalah anak-anak saya, setelah saya adalah ponakan saya, setelah saya adalah miliaran triliunan makhluk. Akhirnya saya bukan akhir bagi yang lain. Akhir saya bahkan tidak mempengaruhi siapa-siapa. Langit dan bumi tidak menjadi hancur karena saya berakhir. Langit dan bumi enggak semakin kokoh karena saya lahir. Subhanallah, betapa awal saya dan akhir saya enggak mempengaruhi apapun. Ketika saya berawal dari kelahiran, apakah kelahiran saya mengubah siang jadi malam? Mengubah matahari jadi bulan? Tidak ada yang berubah dengan awal saya, yaitu kelahiran saya. Dan ketika esok saya berakhir, juga tidak akan ada yang berubah. Perhatikan betapa saya benar-benar tidak berpengaruh bagi siapapun. Paling-paling 3-2 orang saja yang bersedih, yang terpengaruh, tapi itu pun tidak terpengaruh-pengaruh amat. Anak saya misalnya saya wafat, apakah rezeki anak saya terganggu dengan kematian saya? Enggak terganggu sama sekali. Apakah cita-cita mereka akan gagal dengan kepergian saya? Enggak terganggu sama sekali. Agar Anda sadar jamaah sekalian, meskipun ini darah dan daging Anda, tapi kehidupan Anda enggak terlalu banyak berpengaruh. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi Allah adalah al-akhir dengan pengertian tidak sesuatu pun sesudah Allah. Setelah kita masih ada yang lain, karena kita bukan akhir bagi yang lain. Lalu al-akhir yang kedua adalah wujudnya tiada berakhir. Wujud Allah itu enggak ada akhirnya. Eksistensi Allah, hidup dan hayatnya Allah tidak berhenti dengan akhir. Bagaimana mungkin Allah berhenti dengan sebuah akhir, padahal Allah adalah akhir itu sendiri? Pengertian al-akhir yang ketiga, dialah tujuan semua makhluk. Akhir adalah tujuan. Tujuan Anda adalah Yogyakarta, maka Yogyakarta adalah akhir. Akhir artinya tujuan. Allah maha akhir artinya Allah maha tujuan. Jadi inilah 3 penafsiran al-akhir. Yang pertama bahwa tidak sesuatu pun setelah Allah. Yang kedua, bahwa wujud Allah tidak akan berakhir karena dia maha abadi. Penafsiran akhir yang kedua, bahwa dialah yang maha menjadi tujuan. Dialah yang maha tujuan. Baik jemaah sekalian, berikutnya adalah apa ibadah-ibadah Anda terkait dengan nama al-akhir, yang maha akhir, yang maha abadi, yang maha tujuan bagi segala-galanya.
Apa ibadah yang terkandung di dalam makna al-akhir ini? Ibadah yang pertama, penulis mengatakan ibadah dengan nama al-akhir adalah dengan cara menjadikan Allah sebagai tujuan akhir segala-galanya. Anda salat, ada tujuannya. Jadikan tujuan salat ini adalah Allah. Kenapa? Karena Allah akhir. Akhir itu artinya tujuan. Anda berpuasa, jadikan Allah tujuan puasa Anda. Kenapa? Karena Allah akhir. Akhir adalah tujuan. Maka segala ibadah, salat, puasa, tilawah, semua ibadah harus bertujuan kepada Allah. Karena Allah adalah al-akhir. Menjadikan Allah tujuan bagi segala ibadah, ini yang dinamakan dengan ikhlas. Apa tujuan kamu dalam salat ini? Oh, tujuan saya dalam salat ini biar rezeki tambah banyak. Kamu belum sampai tujuan. Karena bukan itu tujuan. Apa tujuan kamu dengan bersedekah? Biar saya makin kaya. Kamu belum sampai tujuan. Tujuan di balik semua ibadah lahir dan batin adalah Allah. Maka tujuan saya salat adalah Allah. Tujuan saya bersedekah adalah Allah. Tujuan saya memaafkan orang yang bersalah adalah Allah. Jadi Allah al-akhir, maha akhir, yang artinya maha tujuan. Maka hendaklah Allah satu-satunya akhir atau tujuan dari seluruh ibadah. Dan semua ibadah yang tidak bertujuan kepada Allah, semuanya tidak dinamakan ikhlas. Semuanya tidak dinamakan ikhlas. Baik. Tapi bukankah Allah menjanjikan kekayaan bagi orang yang bersedekah? Iya. Allah janjikan kekayaan bagi orang yang bersedekah. Tapi bukan berarti itu jadi tujuan. Karena tujuan yang sesungguhnya adalah yang memberikan kekayaan itu karena bersedekah. Kalau saya salat, terbuka pintu-pintu rezeki. Betul? Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti itu tujuan. Karena tujuan adalah yang membukakan pintu-pintu rezeki itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi memahami dan mengenali serta mengimani makna al-akhir yang maha tujuan, maka jadikanlah Allah tujuan segala-galanya. Ini salat ini tujuan saya adalah Allah. Tujuan saya Allah dengan pengertian tujuan saya keridhaan Allah. Tujuan saya kecintaan Allah. Tujuan saya rahmat Allah. Tujuan saya perlindungan Allah. Menjadikan Allah tujuan menghasilkan segala-galanya. Kalau tujuan Anda adalah Allah, Anda dapatkan rezeki karena Allah Maha memberi rezeki. Kalau tujuan Anda Allah, Allah akan berikan sehat karena Allah Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Kalau tujuan Anda adalah Allah, Allah berikan rasa aman karena Allah Al-Mu'min. Kalau tujuan Anda Allah, Allah berikan selamat karena Allah As-Salam. Kalau tujuan Anda Allah, akan Anda dapatkan segala-galanya karena segala-galanya hanya ada pada Allah. Anda butuh uang, lalu Anda jadikan orang kaya menjadi tujuan kebutuhan itu. Boleh jadi Anda dapatkan uang, boleh jadi tidak. Kenapa? Karena orang kaya ini hanya memiliki
uangnya dan dia tidak memiliki maha memberi rezekinya. Karena orang kaya ini memiliki uang yang berkurang apabila diberikan. Kekayaan yang tidak pernah berkurang karena diberikan hanya kekayaan Allah. Berkurangkah kekayaan Allah karena Allah memberi? Enggak berkurang. Sedikit pun enggak berkurang. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu minal bahr." Artinya, wahai kalian semua anak-anak Adam, seandainya kalian semuanya berhimpun di satu lapangan yang sangat luas, lalu kalian semua sepakat meminta apa saja, lalu aku berikan permintaan itu, kekayaanku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya lautan di ujung jarum. Jarum yang kecil celupkan ke laut. Kata Allah Azza wa Jalla, aku berikan keinginan kalian semuanya, kekayaanku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya laut di ujung jarum. Berkurangkah laut di ujung jarum? Saya mau tanya, mana berkurang? Maka Allah berfirman, kekayaanku nggak akan berkurang. Kalaupun kalian semua meminta sebanyak yang kalian inginkan. Fulan, kau minta uang berapa? 5.000 triliun. Kau, saya 100 triliun saja. Kau, oh saya sih minta 1 miliar triliun. Semua keinginan-keinginan ini Allah berikan. Berkurangkah kekayaan Allah? Enggak berkurang. Sebab itu al-akhir, Allah maha akhir. Jadikanlah Allah tujuan. Tujuan salat adalah Allah, tujuan puasa adalah Allah. Kalau tujuan Anda adalah Allah, akan Anda dapatkan segala-galanya. Karena segala-galanya ada pada Allah. Kenapa tujuan Anda Allah? Karena Allah Ar-Razzaq. Dan aku ingin rezeki itu, butuh rezeki itu. Kenapa tujuan Anda Allah? Karena Allah As-Salam. Dan aku ingin keselamatan. Kenapa tujuan Anda Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, Maha memberi hidayah, dan aku butuh hidayah itu. Jadi jangan jadikan selain Allah sebagai tujuan. Jangan jadikan selain Allah sebagai tujuan. Baik, lalu kemudian yang kedua, bagaimana Anda beribadah dengan nama Allah Al-Akhir? Ibadah yang pertama tadi, oleh karena Allah Al-Akhir yang maha tujuan, maka jadikan Allah tujuan bagi segala-galanya. Dan ini sangat berat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya, wahai Imam, siapa orang yang paling mulia? Imam Syafi'i rahimahullah menangis. Beliau mengatakan, manusia yang paling mulia adalah seseorang ketika Allah melihat hatinya, maka Allah menemukan bahwa satu-satunya keinginan hati itu hanya Allah. Manusia yang paling mulia adalah seseorang saat Allah melihat hatinya, Allah menemukan bahwa satu-satunya keinginan hati itu hanya Allah. Kamu kenapa salat? Aku ingin Allah. Kamu kenapa tilawah? Aku ingin Allah. Kamu kenapa makan? Saya makan untuk salat supaya ada tenaga, supaya saya sehat, dan saya ingin ibadah untuk Allah. Semua keinginan hanya Allah Azza wa Jalla.
Makanya begitu terbuka pintu maksiat dia nggak mau. Karena di dalam maksiat ini dia nggak akan menemukan Allah. Atau ada fudulul mubahat. Yang dimaksud fudulul mubahat, berlebihan dalam hal-hal yang boleh. Bicara itu boleh. Tapi kalau bicara sampai jam 2 malam, itu namanya fudul, berlebihan. Tidur itu boleh. Tapi kalau tidur malam bangun-bangun jam 11 siang, itu namanya fudul, berlebihan. Orang-orang yang menginginkan Allah tidak akan jatuh dalam fudul. Karena di dalam fudul mereka enggak akan dapatkan Allah. Dengan demikian, orang yang menginginkan Allah hanya ditemukan dalam kebaikan. Anda temukan ia dalam salat, Anda temukan ia dalam tilawah, Anda temukan ia dalam tahajud. Dia hanya menginginkan Allah, maka dia hanya ada dalam kebaikan. Dia enggak pernah jatuh kepada maksiat. Orang yang menginginkan Allah enggak mungkin jatuh pada maksiat, karena di maksiat itu enggak akan didapatkan Allah. Jadi tidaklah pernah seseorang jatuh kepada maksiat, kepada dosa, pada kejahatan, kecuali pada saat dia tidak lagi menginginkan Allah. Maka Allah al-akhir, yang maha akhir, yang maha tujuan, maka hendaklah Allah tujuan segala-galanya. Anda akan suci, Anda akan bersih kalau dalam segala-galanya tujuan Anda adalah Allah. Saat Anda berbicara tujuan Anda adalah Allah, mana mungkin dusta. Saat Anda berbisnis tujuan Anda adalah Allah, mana mungkin manipulasi. Saat Anda berinvestasi tujuan Anda adalah Allah, mana mungkin riba. Saat Anda menjabat tujuan Anda adalah Allah, mana mungkin zalim. Jadi Anda dan saya hanya ternoda saat kita tidak lagi bertujuan Allah. Ketika bicara saya tujuannya bukan Allah, saya pun dusta, saya pun ghibah, saya pun adu domba. Saat bisnis saya tujuannya bukan Allah, maka saya pun manipulasi dan selanjutnya. Jadi manusia tidak kotor dengan dosa-dosa kecuali saat dia tidak lagi bertujuan Allah. Adapun seseorang selalu bertujuan Allah, dalam situasi seperti itu seseorang tidak akan kotor. Orang yang bertujuan Allah itulah yang selalu berikrar 5 kali minimal sehari semalam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Salatku wa nusuki, ibadah korbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, untuk Allah. Itulah orang yang menjadikan Allah tujuan. Ya, hidup mereka untuk Allah, mati mereka untuk Allah, salat mereka untuk Allah, seluruh ibadah mereka untuk Allah. Jemaah sekalian, Anda tahu nggak status Anda di depan Allah? Status Anda di depan Allah adalah budak. Saya kira sedikit banyak Anda tahu dunia budak. Sekarang tidak ada lagi perbudakan. Tapi budak itu tidak memiliki apa-apa, bahkan dia sendiri tidak memiliki dirinya. Itulah budak. Seorang budak bekerja untuk majikan, hari ini menghasilkan 50 juta. 50 juta ini milik majikan. Karena Anda budak, tidak memiliki hak. Tidak memiliki hak memiliki. Bahkan Anda budak tidak memiliki diri Anda. Maka ketika majikan ingin menjual Anda, Anda hanya bisa pasrah. Itulah majikan, itulah budak. 2, budak itu
tidak memiliki apapun, bahkan tidak memiliki diri sendiri. Itulah budak. Di depan Allah kita semua adalah budak. Maka tidak ada milik Anda di depan Allah. Bahkan Anda pun tidak memiliki diri Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang sadar diri sebagai budak, ketika Allah bilang kalian pergi berperang walaupun kalian mati, mereka pergi berperang walaupun akhirnya mereka mati. Mereka sadar saya ini budak. Di depan majikan saya tidak memiliki diri saya. Diri saya milik majikan secara utuh sehingga saya tidak memiliki diri saya. Allah berfirman, wa atuz zakah wa anfiqu, berzakatlah, berinfaklah. Kalau Anda sadar diri sebagai budak, mestinya Anda nggak boleh keberatan sedekah. Kalau Anda budak, Anda nggak memiliki apa-apa di depan majikan. Maka kalau majikan ingin mengambil milik Anda, serahkan. Tidak ada hak milik Anda di depan majikan. Tapi jamaah sekalian, nyatanya kita ini adalah budak yang sangat jahat. Allah yang memiliki uang, lalu Allah katakan sedekah, kita bilang saya enggak mau. Allah mengatakan salat kalian, lalu kita bilang saya pun tidak mau. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah. Yang kedua ini yang terakhir, ibadah dengan nama al-awwal dan akhir mengharuskan keterikatan dengan Allah semata-mata secara jujur, senantiasa merasa butuh kepadanya karena semua hal berawal darinya dan berakhir kepadanya. Kalau Anda sadar Allah al-awwal, Anda al-akhir, dua nama ini harusnya membuat Anda terikat dengan Allah. Karena hanya Allah yang awal yang bisa memberikan awal. Hanya Allah al-akhir yang bisa memberikan akhir. Anda ingin sakit Anda berakhir dengan sembuh, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Anda ingin sehat Anda berawal, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Keinginan Anda dua. Ada keinginan baik, Anda harapkan berawal. Ada sesuatu yang buruk, Anda harapkan berakhir. Ada keinginan yang Anda harapkan berawal, ada keinginan yang Anda harapkan berakhir, dan Anda tidak punya keinginan yang ketiga. Dua keinginan ini hanya Allah yang berkuasa. Keinginan yang Anda harapkan berawal hanya Allah yang membuatnya berawal karena Allah al-awwal. Keinginan yang Anda harapkan berakhir hanya Allah yang membuatnya karena Allah al-akhir. Oleh sebab itu, keyakinan Anda terhadap makna al-awwal dan al-akhir harusnya menghasilkan jiwa yang terikat dengan Allah. Jiwa yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jiwa yang bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah masuk? 6 menit kan cepat sekali aja. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Kenapa kita butuh Allah? Karena Allah awal yang mengawali segala-galanya. Karena Allah akhir yang mampu mengakhiri segala-galanya. Maka kalau ada orang yang mengancam, dia bilang kamu akan saya matikan, Anda jangan takut. Allah akhir, maka hanya Allah yang menentukan akhir itu. Manusia hanya bisa mengancam akhir, yaitu kematian. Fir'aun mengancam Musa dengan akhir, tapi nyatanya Fir'aun itulah yang mati. Yang terakhir, pada halaman 48 penulis mengatakan mayoritas manusia beribadah kepada Allah dengan nama al-awwal
di mana mereka mengimani bahwa Allah adalah pencipta, tapi mereka tidak mengimani Allah al-akhir. Anda tanyakan orang kafir, siapa pencipta? Allah. Mereka mengimani Allah sebagai awal. Di mana kekufuran mereka? Mereka tidak mengimani Allah sebagai akhir. Maka ketika Anda tanyakan kepada mereka, tujuan kalian atau akhir, mereka mengatakan bukan Allah. Apakah Allah akan menghidupkan? Enggak. Jadi orang-orang kafir, terkhusus di zaman Nabi, semuanya mengimani Allah sebagai al-awwal. Ketika mereka mengatakan langit Allah yang ciptakan, rezeki Allah yang ngasih, kehidupan Allah yang memberikan, ini berarti Allah mengimani Allah awal bagi segala-galanya. Di mana kekufuran mereka? Kekufuran mereka bahwa mereka tidak percaya bahwa Allah adalah akhir. Kalau mati hilang. Anda kembali kepada Allah, tidak. Mereka nggak percaya itu. Kekufuran mereka bukan di dalam al-awwal, tapi kekufuran mereka adalah pada nama al-akhir. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, inilah 3 ibadah dalam hubungannya dengan Asmaul Husna al-akhir. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita kumandangkan azan Isya, dan lepas salat Isya insyaallah 10 menit kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu